Video kali ini gue akan mereview sebuah monitor gaming dari MSI. Monitor ini adalah salah satu yang banget orang beli ya. Dan ini punya temen gue. Dia itu baru banget beli kemarin dan langsung minta di-reviewin. Nah, gue nggak perlu tag lah orangnya ya, ntar juga lihat. So, bagi kalian yang sedang mencari gaming monitor, mungkin video ini menjadi referensi bagi kalian. Nah, bagi kalian yang suka di channel ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. Sebelum kita melanjutkan videonya, intro dulu. Monitor ini pas gue lihat di pasaran itu emang banyak banget ya orang yang beli monitor gaming ini. Nah, mungkin salah satunya itu dari brandnya, yaitu MSI, yang pasti orang-orang juga udah kenal dari brand MSI ini. Sebelah gue ini sudah ada monitornya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang monitor ini, di sini gue mau ngasih tahu dulu ya tentang harga dari monitor MSI Optix dengan kode G241. Ini dibanderol di kisaran 3,4 sampai dengan 3,5 jutaan. Apa sih spesialnya dari monitor ini dan speknya itu gimana sih? Nah, boxnya ini sendiri menurut gue cukup standar banget untuk sebuah box dari monitor gaming yang biasanya tuh ada gambar-gambar ala-ala game gitu di boxnya. Oke, tidak masalah untuk box sih sebenarnya. Yang terpenting itu adalah isi dari box ini. Nah, seperti biasa di dalam box ini ada manual book, kartu garansi, kabel HDMI, kabel power, stand, kaki, dan juga tentunya monitor. Kalian pun di sini belum disediakan untuk kabel DisplayPort-nya, jadi harus beli secara terpisah. Nah, kita akan bahas desain dari stand-nya ini ya terlebih dahulu. Untuk stand-nya ini, gue bisa bilang ini cukup menarik, karena desainnya ini menurut gue pribadi sih cukup unik dengan desain segitiga gitu. Di bagian stand-nya ini ada garis-garis di bagian sampingnya. Di atasnya ini juga, ini kita bisa baut untuk ke monitornya. Build quality dari stand-nya ini semuanya berbahan full plastik, tapi di dalam plastik ini ada besi yang menjadi topangan untuk stand ini agar tetap kuat ya. Nah, jadi plastik ini hanya untuk mempercantik tampilan aja. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian kaki dari stand-nya. Untuk kakinya ini bener-bener desain yang cukup agresif kalau menurut gue. Dengan desain V yang ujung ke ujungnya ini lancip yang bener-bener sangat tegas sekali. Build quality-nya ini pun semuanya itu berbahan full metal tanpa ada plastik-plastik yang biasanya hanya cover. Warna dari kakinya ini hitam doff yang menyatu dengan stand-nya tadi. Nah, di balik dari kakinya ini, itu ada karet-karet yang gunanya untuk menambah grip ke meja kalian agar tetap stay dan tidak mudah bergeser. Selain itu juga fungsi karet ini agar meja kalian itu tidak meninggalkan bekas goresan. Di bagian tengahnya ini pun cukup unik untuk pengoperasian ke stand-nya, karena tidak perlu lagi baut dan obeng ya. Kalian juga cukup memutar aja dengan tangan kalian. Ini modelnya itu kayak tripod kamera gitu ya. Dan ini gue suka banget karena easy to use. Dan ini penampakan kakinya jika sudah terpasang dengan stand-nya. Oke, setelah itu kita langsung aja pasang ke bagian monitornya. Untuk pemasangan stand kakinya ke monitor ini, kalian tinggal gunakan baut dan penutup cover yang sudah disediakan tadi. Untuk pemasangannya ini masih klasik ya, jadi harus menggunakan baut dan obeng untuk memasang di keempat bagiannya. Seharusnya sih dibuatin seperti kaki stand tadi, jadi kalian nggak perlu lagi ya menggunakan obeng lagi. Jadi itu mungkin salah satu masukan untuk MSI ke depannya. Tapi gue juga nggak tahu sih untuk monitor-monitor jajaran kelas atas dari seri MSI yang lainnya, yang gue belum pernah coba. Email udah gue taruh di deskripsi ya, siapa tahu ya kan. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ya. Monitor ini sudah disediakan VESA mount dengan ukuran 10x10 cm aja, yang kalian bisa gunakan stand monitor. Untuk bagian portnya ini sudah ada audio jack 3,5 mm, DisplayPort 2 buah HDMI dengan versi 1,4, dan juga adapter power ya. Penempatan portnya ini pun modelnya agak ke bawah gitu ya. Jadi menurut gue ini sih bagus banget penempatan port model kayak gini. Kalian langsung disambut dengan desain yang gaming banget.
Dan ini banyak banget ya tarikan-tarikan garis yang menurut gue itu cukup pas dengan monitor ini. Dan di bagian kanan dan kirinya ini itu ada tekstur seperti brush metal gitu, yang cukup manis banget di monitor ini. Jadi kesannya dari desain ini nggak bener-bener flat, tapi emang dihiasi beberapa tarikan garis dan juga ada tekstur-tekstur brush metal gitu. Dan semua build quality dari monitor ini itu berbahan plastik semua. Di sini gue juga tidak melihat adanya aksen-aksen RGB atau LED lighting. Di bagian atasnya ini sudah ada logo dari MSI-nya. Nah, kalau kalian lihat tombol yang berwarna merah di belakang ini fungsinya untuk mengatur menu-menu di monitor. Dan ini adalah tampilan dari monitor gaming dari MSI Optix dengan kode G241. Yang penampilannya ini menurut gue sih cukup oke, apalagi dengan desain kakinya ini yang bisa dibilang cukup agresif. Di sini kita bahas tinggi dari monitor ini. Tinggi tanpa stand itu hanya 32,5 cm. Kalau sama stand, itu tingginya 42 cm. Nah, untuk lebar dari monitor ini, itu 54 cm. Untuk desain layarnya ini, sudah menggunakan semi-frameless, yang dimana monitor-monitor zaman sekarang, desain semi-frameless pun sudah menjadi hal yang wajib untuk monitor gaming ataupun monitor produktivitas yang lainnya. Nah, jadi itu untuk ketebalan frame kanan-kiri atasnya ini, itu hanya 0,5 cm aja. Yang kita bisa bilang ini cukup asik banget kalau lagi main game ataupun lagi nonton film. Tampilan semi-frameless ini pun sangat membantu sekali, jadi kesannya pun itu terlihat gede walaupun ini hanya 24 inch aja. Di bagian bawahnya ini ada bezel yang masih standar dengan ketebalan 2 cm aja. Dan di bagian tengahnya ini ada logo dari MSI-nya sendiri yang penempatan dan juga desain fontnya ini pun cukup kalem dan tidak terlalu berlebihan. Untuk penggunaan layarnya ini bisa di-tilt ke atas dan ke bawah aja, namun belum memiliki fitur adjustment yang bisa ditinggikan ataupun diturunkan. Untuk spesifikasinya, monitor ini 23,8 atau kita bisa bilang ini 24 inch. Resolusinya ini maksimum hanya di Full HD di 1080p, memiliki refresh rate 144 Hz, respon time 1 millisecond, aspek rasionya itu 16:9, sudah 128 sRGB, dan juga support AMD FreeSync. Di sini untuk resolusinya itu hanya sampai Full HD di 1080p aja. Kalau menurut gue, dengan resolusi Full HD ini cukup puas banget dengan monitor 24 inch. Apalagi sudah dibantu dengan refresh rate-nya itu yang 144 Hz. Bagi kalian pengguna GPU AMD, kalian juga bisa menggunakan AMD FreeSync dari monitor ini. Oke, untuk menyalakan atau mematikan monitor ini itu ada di bagian bawah di sisi kanan ya. Tapi kalau kalian mau melakukan settingannya, itu ada tombol di bagian belakangnya itu yang tadi yang berwarna merah di sisi kanan. Tombolnya ini menggunakan joystick atau analog. Nah, ini gue sih suka banget kalau penggunaan joystick seperti ini, biar nggak salah pencet aja ya. Nah, untuk settingannya ini, kalian bisa menggunakan banyak sekali settingan yang kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Ada untuk gaming, profesional, image, input source, navigate, dan settings. Nah, untuk pengaturan gamingnya, di sini ada game mode yang kalian bisa atur. Itu ada user, FPS, racing, RTS, dan RPG. Kalian tinggal atur aja sendiri untuk menyesuaikan kebutuhan kalian. Setelah itu ada Night Vision. Ini seperti Black Stabilizer kalau di LG. Ini juga ada beberapa pilihan yang kalian bisa atur. Night Vision itu untuk memaksimalkan penerangan cahaya di keadaan gelap sekalipun. Ya, berguna banget lah bagi kalian yang bermain game FPS yang musuhnya itu suka ngumpet di tempat yang gelap. Kalian juga bisa mengatur respon time-nya ini, itu ada 3 pilihan yang kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau refresh rate-nya ini, kalian bisa aktifkan di Windows aja agar bisa memainkan di 144 Hz. Dan di sini juga ada Screen Assistant, atau kita bisa bilang ini adalah crosshair. Fitur ini juga berguna untuk penggunaan gaming kalian agar crosshair-nya itu tetap stay di posisi yang di tengah. Kita langsung loncat ke bagian profesionalnya. Nah, di sini kalian bisa mengatur mode-modenya yang seperti pencahayaan yang sesuai dengan kalian. Ada juga fitur image enhancement, itu kayak sharp-nya lebih tajam lagi, agar lebih pop-up lagi ya. Nah, untuk yang lainnya itu juga standar sih settingannya sama dengan monitor yang lainnya juga. Nah, di sini gue mau ngetes monitor ini untuk penggunaan editing di Adobe Premiere Pro. Pada saat gue coba ngedit di monitor ini, itu rasanya cukup nyaman banget.
Apalagi untuk kalibrasi warnanya itu pun yang pas banget, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Oke, untuk selanjutnya gue mau ngetes monitor ini untuk bermain game FPS. Ya pastinya frekuensinya itu gue aktifin di 144 Hz agar pergerakannya itu pun cepet ya. Nah, jadi tidak ada lagging untuk pergerakannya. Kalau kita bandingin 60 atau 75 Hz dengan 144 Hz, ini benar-benar jauh berbeda banget. Bagi kalian yang memiliki monitornya itu masih 60 atau 75 Hz, terus kalian coba di 144 Hz, ini pasti beda banget, pergerakannya itu lebih smooth dan tidak patah-patah. Nah, jadi gimana review tentang monitor gaming MSI Optix dengan kode G241 yang memiliki refresh rate 144 Hz ini? Nah, mungkin ini menjadi salah satu referensi ya bagi kalian yang sedang bingung mencari sebuah gaming monitor yang bakalan kalian pertimbangkan. Nah, bagi kalian yang mau nambahin atau pengen koreksi, bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan tentunya akan kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagram gue di @dimsdims. Mungkin cukup sekian aja review kita kali ini. Gue pamit undur diri. Gue Dimas, see you on the next video.